Jadi kawan-kawanku bukalah sebuah rahasia. Aku tahu alamat Syedi sekarang di mana. Rumah yang ditunjukkannya itu aku tahu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Sopkatul Bekatul begitu mendukung Syedis, membela-bela Syedis? Jawabnya sederhana. Rumah yang dia katakan dibeli itu belum dibeli itu. Pertama ya, kalau berani ya tunjukkanlah ini loh suratnya atas nama Edis tipu, selesai. Tetapi uang Sopkatul Bekatul sudah banyak tumpah untuk Syedis. Makanya Sopkatul Bekatul mati-matian membela Syedis agar donasi tidak macet. Kalau donasi macet, Sopkatul Bekatul akan banting tulang lagi dari nol untuk mencari kehidupan dia sendiri di hari tuanya. Pegang cakapku ini. Maka Sopkatul Bekatul mereka sebelumnya kenal enggak? Enggak kenal kan? Tapi kenapa sekarang Sopkatul begitu mati-matian? Kita kesampingkan dulu misalnya ada mereka masalah asmara kan, karena odolnya si Edis pun harus dikeluarkan, odolnya Sopkatul juga harus dikeluarkan. Kita kesampingkan dulu itu. Gunakan logika kalian dengan baik ya. Uang Sopkatul sudah banyak untuk si Edis. Bahkan mungkin ini ya, yang katanya DP rumah itu sudah dipinjamkan uang Sopkatul agar si Edis tidak lompat dari Monas. Paham ya? Nah, uang yang sekarang ini ada sama si Edis, kalau tidak kembali, kan gigit jari Sopkatul, sekian miliar. Hasil kerja dia banting tulang jadi baby sister di Amerika. Kenapa kita nggak mau? Karena saya pengalaman Saya nggak kenal orangnya, saya nggak pernah lihat mukanya, saya hanya misalnya tahu nih namanya, misalnya nih Ovid begitu ya, kayak atau pintu tobat begitu. Ketika saya mempercayakan hal-hal yang besar, yang bersifat rahasia, di situ ada data-data apologet dan sebagainya, itu menjadi pengkhianat sendiri. Nah itu saya nggak mau lakukan itu, karena kita nggak tahu siapa orangnya gitu loh Pak Lumeho, betul nggak Pak? Saya nggak pernah ketemu nih orangnya siapa. Ya termasuk tim saya sendiri, jadi yang kemarin yang naik di Bang Edis itu adalah orang Al-Hayat sendiri tuh, itu ring 1 saya yang naik. Ya, yang mengatakan, oh Bang Edis itu masuk lewat Meksiko, lalu Edis, Abi Saifuddin, dan Edis itu seranjang bertiga, trisam, 3-in-1. Itu orang kepercayaan saya Pak, itu orang ring 1-nya Al-Hayat Indonesia. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Oh, siap Bang, siap Bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Pota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu teman-teman ya, bagaimana Sofiatul begitu mati-matian membela Edis tipu. Bahkan bisa dibilang Sofiatul merelakan jam istirahatnya, merelakan shift pekerjaannya untuk membela Edis pagi, siang, malam, teman-teman. Sebelumnya kita tahu Sofiatul ini bekerja sebagai seorang full-timer nani. Ya, artinya dia adalah orang yang dibayar untuk menjaga anak dari majikannya. Di saat majikannya nggak bisa ngurusin. Karena di luar negeri banyak yang seperti itu, teman-teman. Suami istri kerja. Jadi anaknya nanti dijemput oleh si nani, diurusin oleh si nani. Kan begitu. Kalau di Indonesia kita bilangnya asisten rumah tangga. Cuman kalau di Amerika, ART itu tidak tinggal di rumah. Mereka tuh datang, ya,
Pagi, pulang sore, atau datang sore, pulang malam. Tinggal kalian pilih shift yang mana. Dan Sofiatul adalah full-timer nani untuk 2 shift, bayangkan teman-teman. Dia sendiri yang mengatakan, dia pontang-panting kerja sampai 2 shift. Gara-gara apa? Gara-gara diusir oleh Pak Heri Tarigan dari tempat tinggal yang kemarin diberikan kepada mereka. Jadi untuk mengcover biaya tempat tinggal tersebut, terpaksa kerja 2 shift. Karena memang penghasilan untuk orang yang bukan warga Amerika, yang belum memiliki paspor Amerika, itu jauh lebih rendah dibandingkan yang sudah warga Amerika. Jadi ada hitungannya teman-teman. Kalau orang bilang tuh namanya working visa ya, atau visa holiday. Ya, jadi ada beberapa jenis visa untuk orang non-Amerika bekerja di Amerika. Ya, ada namanya visa holiday, working juga ada, ya, dan kita tahu bahwa Lani Ekowati ini juga baru di Amerika. Sebelumnya dia numpang sama pacarnya, kumpul kebo, dan ternyata ya berakhir. Di sini yang cukup mengejutkan, terungkap sebuah fakta teman-teman. Alasan Lani Ekowati gila-gilaan membela Edis. Bahkan bisa dibilang lebih membela Edis daripada dia bela mamanya. Mamanya suruh jangan menghujat, dia nggak peduli. Dia tinggalkan mamanya. Itu Lani Ekowati yang ngomong ya, nanti kalian dengar sendiri. Keluarganya nggak setuju. Lakinya pun nggak setuju dia menghujat. Dia tinggalkan teman-teman. Bayangkan, sebegitu kerasnya hati dari Lani Ekowati ini. Meninggalkan keluarganya demi menghujat Islam. Tetapi untuk Edis, dia mati-matian bela. Terlepas dari mereka punya hubungan asmara ya. Kita kesampingkan itu dulu. Jadi terungkap fakta bahwa Lani Ekowati itu juga sudah menginjek dananya kepada Edis untuk membeli rumah tersebut. Jadi rumah tersebut dibeli bukan untuk Edis seorang, bukan atas nama Edis seorang, tapi kongsi dengan yang namanya Lani Ekowati alias Sofiatul ya. Jadi ini rumah bersama mereka. Jadi ini ibarat teman-teman, cowok dan cewek ya, pria dan wanita yang sedang membangun rumah bersama. Wih, mesra sekali ya. Ini kalau bukan penghujat, salut kita. Ya, kalau bukan penghujat teman-teman. Jadi benar-benar nih bahu-membahu mereka. Mereka berbagi rasa kalau saya bilang ya. Berbagi rasa. Sofiatul meninggalkan keluarganya demi menghujat Islam. Edis juga melakukan hal yang sama. Keluarganya tidak mau ikut. Keluarganya masih normal teman-teman. Masih bisa berpikir. Yang benar saja gitu. Pergi ke Amerika hanya untuk menghujat Islam. Anak dan istri Edis tidak mau ikut teman-teman. Dan ini terungkap dari Lani Ekowati sendiri. Ya, Sofiatul sendiri yang bocor mengatakan, kalian nggak tahu bagaimana menderitanya Edis. Dia harus meninggalkan keluarganya demi menghujat Islam. Padahal teman-teman, di Indonesia walaupun kamu cuma seorang tukang tambal ban, itu jauh lebih mulia daripada kamu hidup bergelimang harta dengan cara menghujat keyakinan orang lain. Menurut saya seperti itu. Tetapi menurut mereka beda ya. Menurut mereka, kemuliaan paling tertinggi, perjuangan paling tertinggi, profesi paling mulia, itu adalah menghujat Islam. Jadi yang namanya pendeta kalah. Yang namanya pengacara kalah. Doktor kalah ya. Pilot kalah. Profesi paling mulia bagi mereka, itu adalah menjadi penghujat Islam. Sehingga Edis mengejar passionnya. Sofiatul yang bilang ya, demi passionnya menghujat Islam, dia tinggalkan semua teman-teman. Dia tinggalkan semua. Supaya apa? Supaya bisa full time, bisa konsen menghujat Islam. Dan akhirnya ketemu nih, yang sebelumnya nggak pernah bertemu, tiba-tiba sekarang bertemu. Sofiatul dan Edis. Dua orang yang punya visi misi yang sama ya. Jadi syarat teman-teman, syarat sebuah rumah tangga itu bisa langgeng, bisa bagus, ya, bisa sampai tua. Orang bilang itu harus punya visi dan misi yang sama. Pria dan wanitanya harus punya visi dan misi yang sama, pandangan yang sama akan tujuan mereka. Harus satu tujuan. Dan Sofiatul menemukan sosok pria tersebut di diri Edis. Sama-sama. Ya, sama-sama mereka ini punya tujuan hidup yaitu menghujat Islam. Karena memang begitu besar kasih mereka kepada iblis. Begitu juga iblis yang sangat mengasihi mereka sehingga memberikan segala kenikmatan dunia untuk mereka, tetapi sengsara di akhirat.
Itu yang terjadi dengan mereka. Jadi terungkap ya, bahwa Sofiatul juga ternyata sudah keluar uang, sehingga mau nggak mau dia bela-belaan. Ya, dia bela-belain untuk membela Edis, supaya uangnya ya kembali lah. Mau gimana gitu. Selama ini dia sudah pontang-panting kerja, sampai 2 shift. Dan uang tersebut dia percayakan untuk membeli rumah penghujat Islam ini, teman-teman. Jadi memang bisa dibilang mungkin rumahnya tuh atas nama berdua ya. Ya, nama berdua, teman-teman. Dan udah kepalang basah ini, harus digas terus gitu kan. Jadi walaupun Sumatera lagi ada musibah, Rudi Simamora pun mau nggak makan sekalipun, mau siapapun lah, ya, mau mati sekalipun, udah di rumah sakit terkapar atau nggak ada makan sekalipun, mereka nggak akan peduli. Yang penting rumah itu harus siap, ya. Prioritas mereka adalah rumah penghujat, rumah kumpul kebo harus siap. Ngeri, ngeri teman-teman. Oke, kita dengarkan dulu. Jadi kawan-kawanku, bukalah sebuah rahasia. Aku tahu alamat Syedi sekarang di mana. Rumah yang ditunjukkannya itu aku tahu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Sopkatul Bekatul begitu mendukung Syedis, membela-bela Syedis? Jawabnya sederhana. Rumah yang dia katakan dibeli itu belum dibeli itu. Pertama ya, kalau berani ya tunjukkanlah ini lo suratnya atas nama Edis tipu, selesai. Tetapi uang Sopkatul Bekatul sudah banyak tumpah untuk Syedis. Makanya Sopkatul Bekatul mati-matian membela Syedis agar donasi tidak macet. Kalau donasi macet, Sopkatul Bekatul akan banting tulang lagi dari nol untuk mencari kehidupan dia sendiri di hari tuanya. Pegang cakapku ini. Maka Sopkatul Bekatul, mereka sebelumnya kenal enggak? Enggak kenal kan? Tapi kenapa sekarang Sopkatul begitu mati-matian? Kita kesampingkan dulu, misalnya ada mereka masalah asmara kan, karena odolnya si Edis pun harus dikeluarkan, odolnya Sopkatul juga harus dikeluarkan. Kita kesampingkan dulu itu. Gunakan logika kalian dengan baik ya. Uang Sopkatul sudah banyak untuk si Edis. Bahkan mungkin ini ya, yang katanya DP rumah, itu sudah dipinjamkan uang Sopkatul agar si Edis tidak lompat dari Monas. Paham ya? Nah, uang yang sekarang ini ada sama si Edis, kalau tidak kembali, kan gigit jari Sopkatul, sekian miliar. Hasil kerja dia banting tulang jadi baby sister di Amerika. Ah, ini satu lagi, Sopkatul penuhi janjimu yang mengatakan barang siapa bisa membuktikan saya baby sister, saya kasih 1M. Itu si Domba Suci sudah menunjukkan fotomu ketika jadi baby sister. Penuhi dong. Jangan nggak dipenuhi ya. Nah, baru Sopkatul akan mati-matian membela Syedis. Paham ya? Sampai dia di Domba Suci, kalian dengar apa katanya? Tritunggal ingin membonoi saya. Apa salah Tritunggal? Kok dibilang-bilang oh, Tritunggal jadi yang mau membonoi dia? Kan hinaan mereka sama Tritunggal kan ngeri kali kawan. Gak ada otaknya, tapi inilah dibela-bela oleh herder. Hari ini saya harusnya berbicara tentang Tritunggal, ya. Harusnya nanti saya ulang lain lagi nanti ya, tapi saya batasi. Siapa yang nggak bicara Tritunggal, saya kick. Paham ya? Apakah semua orang sudah meninggalkan sang debater? Enggak juga tuh. Kalau nggak mampu saya beli hadiah Natal untuk anak-anak. Memang masih kurang. Belum lagi kuenya, belum lagi kami dari jam 6 katanya kami mulai. Berarti harus kukasih dia makan. Ya, tapi saya percaya nanti akan dipenuhi oleh penggemar saya. Enggak penggemar Edis, saya enggak urus penggemar Edis ya, penggemar saya saja yang saya ajak ya. Paham ya? Oh, enggak ada gift, memang saya larang. Pernah enggak kalian dengar saya larang orang memberi lagi koin-koin di setiap saya live di TikTok? Kan banyak. Dari dulu kan sudah saya bilang jangan lagi beri kalian. Karena otak orang, wah cari koin, padahal kita enggak ada cari koin lagi. Biarlah semua berjalan. Kalau memang aku dibilang Tuhan Yesus bangkrut, jatuh miskin, akan jatuh miskin aku kawan. Tanpa kalian sepakat begitu, aku akan jatuh miskin. Tapi kalau kata Tuhan Yesus tidak, Rudi, tidak akan terjadi apa-apa kawan. Meskipun sekarang saya pekerjaan banyak terbengkalai ya, gara-gara ya ada di kudeta, ada ini segala macam. Tahun 2011 sudah saya alami masa pahit dalam hidup saya kawan. Searching, googling, Rudi Yohanes Hutagalung, cari tahu. Bayangkan, saya bekerja 7 tahun mengumpulkan harta duniawi.
dalam 30 menit hancur semua. Gara-gara apa? Gara-gara saya mempertahankan iman saya kepada Yesus Kristus dan Allah Tritunggal Maha Kudus. Ada enggak orang di dunia maya berapologet mampu seperti saya? Enggak ada. Kalian bisa lihat. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Takkan kubiarkan kau di penjara, Rudi Yohanes. Tahun 2011, semua orang sudah mengatakan Rudi pasti ditangkap, termasuk Nandar, Zuma, Edi Praitno, dan lain-lain. Cuman waktu itu tiba-tiba bukan WA, waktu itu Facebook ya, ku kirimlah messenger kepada Edi Praitno, dia terkejut. Mas, kamu kok belum ditangkap? Kok bisa WA? Yang bilang saya ditangkap siapa, Pak? Aku manggil Edi itu Pak Edi. Kami bersahabat. Edi manggil saya Mas. Ya, Mas Rudi. Saya manggil Pak Edi. Saya bilang, itu bukan saya itu Pak Edi. Ya, saya percaya kata Pak Edi. Oke, saya buat dulu di akun saya. Jangan Pak Edi. Pak Edi, dengar cakap saya. 15 menit, Pak Edi akan menghapus statusmu. Pulang. Pas, dibuatnya lah status Pak Edi. 15 menit status itu hilang. Di teleponnya aku. Mas, sampean benar. Orang kuat aku. Habis aku dimaki-maki. Habis aku diancam katanya. Ini kesaksianmu nggak bohong. Edi masih hidup. Edi Praitno. Itu kalian biar tahu. Paham ya? Saya ini orang yang berapologet murni. Nyawa saya terancam dari dulu di ruang debat diancam mati. Edis lari ketakutan. Terus kalian bangga-banggakanlah itu. Sementara orang yang mati-matian berjuang di jalan Yesus Kristus. Kalian hina-hina kawan. Nah, ini biar kalian pakai otak dikit. Kalian googling aja Rudi Yohanes Tagalung biar kenal kalian siapa aku. Sang debaters. Legenda hidup dunia debat. Sang debater. Nah itu biar kalian tahu kawan. Kalau aku mempertahankan iman mana takut aku. Masuk ruang debat. Ku pertahankan iman sendiri aku mana. Oh enggak lah. Slow. Paham ya kawan-kawan ya? Tergantung pengetahuanmu. Nah, Pak Arben kan pengetahuannya sudah kita teruji, pengajarannya bagus, pengetahuannya bagus, konsisten dalam berapologet, karakternya saya lihat beliau bagus dan nggak suka ngegosip juga. Oke Bu, taruhlah pengetahuan berkurang atau nggak ada. Nah selama Ibu kenal saya, karakter saya gimana nih? Jujur aja Bu. Nggak tahu, kan nggak deket-deket banget sama kamu. Oh belum tahu ya. Jadi ya ongkos sendiri dong kalau ke sana Bu, gimana? Ya itu salah satunya. Artinya berarti saya tantang enggak kalau Bu Pak Arben itu salah satu yang bagus sebenarnya. Cuman saya nggak tahu ya beliau mungkin karena masih ada anak istri ya, jadi berat juga kalau harus ke sini. Oke, Bu. Artinya saya supaya memang kita bermimpi sebenarnya tadinya tuh kita bermimpi ada satu tanah yang kita pakai sebagai pusat apologetika di sini. Ya di mana kita nanti ada kayak semacam sekolahnya gitu ya, maksudnya gak usah besar-besar sih, itunya tempat kita belajar berapologetika bersama, nanti ada mentor-mentor yaitu pastor-pastor dan pendeta-pendeta yang menjadi mentor kita gitu ya, untuk mementori kita bagaimana kita berapologet. Lalu kita akan bikin podcast, studio gitu ya, studio mini, gimana kita akan lebih banyak lah memberitakan Injil Kerajaan ini melalui media sosial. Itu sebenarnya keinginan kita. Ya. Gimana caranya supaya ongkos gratis, nginep di hotel 3 hari, saya tantang Ibu aja lah. Kan Ibu pernah buka tantangan. Kita nggak nginep di hotel permanen selamanya di sini. Iya, buka tantangan lah saya lah. Ibu bukalah. Kan ongkos gratis, diurusin 3 hari 3 malam. Itu ke saya pernah ingat. Oh enggak, bukan 3 hari 3 malam ya, selamanya permanen di sini. Kayak saya sama ini loh, saya ya silakan Bu. Saya dan Bang Edis itu bukan cuma nginep, kami itu menyerahkan hidup kami untuk Tuhan. Kami ke Amerika itu bukan kehendak kami. Bang Edis itu bukan orang yang nggak punya kerjaan. Ya. Jadi ada salah satu YouTube Domba Suci yang mengatakan uang 8M itu donasi itu enggak bisa buat DP-nya, aja masih kurang teman-teman, saya kasih tahu Anda.
Semua itu hartanya Bang Idris sendiri. Kok kalian tuh bisa dengan jahatnya menuduh Bang Idris beli uang tuh semuanya dari duit donasi tuh? Kalian tuh mikir apa mikir? Aduh Tuhan, Ya, kadang-kadang jadi tapi ya ongkos saya gratis gitu. iya, saya cuma mau ngomong begini karena ya tuduhan-tuduhan yang tidak benar ya, dan saya kasihan juga dengan beliau gitu ya. Cuma kalian ini kan kadang-kadang hal yang di dalam di dapur ini saya sebenarnya nggak mau buka sih, ya. Bagaimana perjuangan beliau gitu ya, bagaimana apa. Cuman kadang-kadang memang kalian ini cuma cuma melihat oh Bang Adis beli rumah, lah beli rumah duit-duitnya dia sendiri itu, ya banyak yang dia jual teman-teman. Cuma kan kalian ngerti oh enak ya Bang Adis dapat paus, dapat topi, lah memang topi sama paus tuh bisa buat beli rumah. Aduh, 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 aduh. Bu, oke lah. Buat Itu buat ongkos buat beli gratis saya cat dalam itu debat loh mungkin main bisa. bola di Amerika. Bu, mau gak Bu? Debat sama saya di Amerika, kan saya dongkosin. Apa sama kamu Bang Yon? Itu supaya saya dapat ongkos gratis lah ke sana. Ini kayak Nanda Raja ngarep. Iya. Bahkan ya muslim-muslim yang gratis aja nggak mau debat sama Bos Sopiatul. Bayangin, gimana dia ongkos sendiri. Saya tanya sama teman-teman ya. Hmm. Mungkin kalian tidak tahu apa yang kita alami di sini. Saya tanya. Saya yang berapologet dan Bang Edis. Itu belum tentu keluarga kita, suami istri anak-anak kita. Itu kan tidak berapologet. Belum tentu mereka itu mau untuk pindah ke sini, betul? Betul. Betul banget. Jadi kalian tuh nggak ngerti struggle-nya kita, keluarga kita. Kalian tuh yang di itu tuh nggak ngerti. Yang kalian ngerti wah enaknya tok di depan. Dan memang kita nggak mau cerita-cerita itu orang itu keluarga dalamnya kita kok. Tapi bayangin perjuangan kita loh antara Bang Edis itu pengen dia berapologet, keluarganya tuh nggak pengen. Pengen sudah disupport aja tuh sudah bersyukur, puji Tuhan, betul nggak? Iya betul Bu. Karena keluarga saya nggak mendukung saya untuk berapologet. Ngapain kayak gitu-gitu? Karena mereka nggak satu visi, mereka nggak tahu apa ya passion atau roh yang menyala yang Tuhan taruh. Itu saya nggak bisa ngingkari panggilan itu. Loh kalau bisa saya cuma pengen masak-masak kuliner tok itu loh. Saya di Indonesia juga punya kerjaan teman-teman. Tapi kan passion menyala untuk memberitakan ini saya nggak bisa padamkan itu. Sama seperti Bang Edi itu nggak bisa dipadamkan. Tetapi kadang-kadang apa? Batu sandungan kita apa? Keluarga kita nggak mensupport kita. Emangnya gampang teman-teman untuk meyakinkan keluarga kita untuk pindah ke Amerika ini? Mengorbankan segala-galanya nggak bisa pulang. Nah keluarganya dia baru datang sudah nangis-nangis pengen pulang lagi ke Indonesia. Kalian ngerti nggak? Kalian nggak tahu hal itu gitu loh teman-teman. Betul nggak? Betul Bu. Saya di sini setahun teman-teman. Ya ampun saya kalau mau pengen balik terus. Tapi kan tidak bisa teman-teman. Kenapa? Saya harus bertahan di sini untuk apa? Saya menyerahkan hidup saya untuk penginjilan. Untuk Tuhan. Cuma hal-hal kayak gitu tuh kalian nggak ngerti. Kalian ngerti Allah Bu Sofi. Wow. Ya, kita nggak cerita aja gitu. Tapi kalau saya nangis-nangis, percuma di depan nanti. Perempuan-perempuan itu ya sembarang menafsir katanya. Saya menyerahkan hidup saya, melepaskan harta benda saya yang ada di Indonesia. Ini sedang saya dalam proses, ya, untuk saya tarik semua ke Amerika. Emangnya gampang datang ke Amerika dengan membawa hanya sekoper? Nggak gampang teman-teman. Itu sama seperti Abraham yang disuruh pergi ke tanah yang dia tidak tahu. Betul? Betul. Tapi apa yang di dalam diri saya nggak bisa mengingkari panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Di dalam dunia apologet. Itu saya tidak bisa melawan itu. Sama seperti Bang Edis, dia punya passion. Tapi keluarganya apakah mendukung? Nah, itu kan tanda tanya. Karena kan nggak tahu perjuangan Bang Edis di sini seperti apa. Karena itu dia perlu Batal deh saya ke Amerika. Bu, hah? batal lah ke Amerika kalau ongkos sendiri. Ya, itu teman-teman yang di bawah ya. Itu Bu Sopi ya, nggak gampang teman-teman, apalagi kalau bukan panggilan. Dikit-dikit jadi apologet, dikit-dikit jadi apologet. Lalu kalau memangnya bukannya panggilan, nggak bisa. Paling bertahan seminggu, paling bertahan 2 minggu, jatuh-jatuhnya apa? PKP, Kak.
Mau diapain tuh? Bu, sebenarnya selama menjadi apologet, ya, pernah atau sedikit atau gimana, Ibu kena mental nggak sih? Coba Bu, kasih tahu. Gimana Oh caranya iya, kalau dulu misalnya kena pertama kali mental? saya shock gitu loh. Hmm. Ya, ketika pertama kali itu dulu si HTD itu ya, pertama kali itu gosip yang menimpa saya. Dulu Bu Miss Hadasa inget nggak? Saya digosipin katanya saya punya hubungan gelap sama Joshua Tewu, Iya betul. sama si siapa itu? Si Nandar yang paling nyonyor mulutnya itu. Iya sama si HTD. Saya bilang, loh HTD ini kenal saya enggak, ketemu saya enggak. Bisa gosipin katanya saya simpenan pendeta-pendeta, kan gila. Iya Terus itu saya si Nandar kompornya salah satu. sampai Bu Uti bilang ini, Bu Sofi bikin klarifikasi loh. Ngapain gue bikin klarifikasi? Gue kenal Joshua Tewu aja enggak, aneh-aneh aja di Bu Uti gue bilang kayak gitu. Iya Bu Uti ngomong begitu. Karena Iya, Bu Uti aja kena baper dia denger itu lagi di Sofi. lo bayangin ya, Bang Edis itu datang ke saya. Itu dia tuh bisa menyangka saya tuh punya hubungan gelap sama Pak Saifuddin Ibrahim, lo bayangin. Oh, Edis loh. bayangin tuh. Edis tuh teman-teman. Bisa? Ya kalian nggak tahu Kan aja. karena iya saya tahu karena lihat YouTube yang framing Bu ini kan bukan hanya YouTube 1 2 YouTube, itu banyak sekali. Dan saya juga tahu dan juga itu masih di Zoom Bu ya. Dan itu peristiwanya masih di Zoom Bu Sophie. Wah, gosip itu ya Kalau ampun saya sampai iya, heran. kalau Loh, kasus pada waktu itu ya Pak Joshua Tewu dan Pak Saifuddin, kok nama saya dibawa-bawa? Lah padahal dua-duanya ini saya tidak pernah ketemu. Kenal aja enggak. Saya tuh ketemu Bu Sarah waktu dulu zaman Pak Saifuddin itu pasti di penjara. Anaknya masih satu, Golda Meir. Oh, Saya sebentar, Bu. belum masuk Sebentar. YouTube. Bu, jadi Ibu udah ketemu Bu Sarah? Loh, saya sudah pelayanan di Murtadin itu udah lama. Pelayanan saya itu bukan TikToker ataupun YouTuber. Saya itu melayani di dunia nyata. Saya melayani di dunia musim misi dan penginjilan itu sudah bertahun-tahun dari sejak saya bertobat. Hmm. Saya ketemu Bu Sarah itu saya bahkan sama sekali belum punya YouTube, belum terkenal nama saya. Saya sudah melayani Tuhan di situ. Ya, waktu itu yang kita harapkan sebenarnya muncul itu Pak Saifuddin Ibrahim. Waktu itu zaman-zaman Pak MKC masih belum muncul juga itu. Tuh memang Rudi Iskariot sudah mulai berkibar. Ya, pada zaman itu Rudi Iskariot terus si Christian Prince ya, zamannya Christian Prince pada waktu itu. Saya itu sudah melayani. Kalian pikir tuh saya TikToker atau YouTuber? Enggak, terus bikin drama-drama begitu. Aduh, saya mau berhenti nangis-nangis tiba-tiba saya muncul lagi. Loh, saya tuh bukan TikToker, YouTuber. Saya tuh misi dan saya itu ketua pemuda misi dan penginjilan teman-teman dari sejak saya lahir baru dulu. Betul Pak. Dan saya selalu pelayanan Saya nggak misi tahu, dan penginjilan. Saya bukan TikToker lalu YouTuber muncul baru-baru begitu, enggak. Saya tuh pelayanan di dunia nyata. Saya memang melayani di dunia muslim. Jadi saya terlibat sangat-sangat cukup lumayan ya. Nah, saya tertarik mulai apologetika itu tahun 2019 di situ. Ya, dan saya melihat ada banyak yang Tuhan mau lakukan lewat media sosial. Waktu itu saya sangat berpikiran positif sekali. Makanya saya percaya banget kan. Ion kalau tahu kan saya sangat percaya sekali sama teman-teman Kristen. Ternyata pengkhianat dari mana? Dari Kristen sendiri, betul? Iya, saya pengkhianat. Iya. Karena saya itu orang ya teman-teman ya. Saya bukannya apa-apa ya. Saya orangnya tuh nggak punya pikiran buruk gitu loh. Paham ya? Nggak punya niat jahat. Jadi kalau saya berteman atau saya apa tuh, saya tuh nggak punya pikiran, ini orang tak tipu ini orang tak kerjain ini orang tak makan Saya tuh nggak punya pikiran kayak gitu tuh. Ya. Jadi saya tuh berpikir tuh sangat positif sama teman-teman Kristen, apalagi apologet Kristen, karena tiap hari bicaranya 1 kali 24 jam tuh firman Tuhan, betul nggak Ion? Ya betul. Sebentar Bu, saya mau Tapi konfirmasi Ibu nih. ternyata yang mengkhianati dan yang menjual data-data kita ya orang Kristen sendiri yang 1 kali 24 jam ngomong firman Tuhan. Teman-teman, ya Bu, saya minta konfirmasi Ibu nih ya. Ibu jujur nih ya. Saya termasuk golongan mana sih Bu? Jujur aja. Apa apologet, apa cuma main-main atau gimana sih? Jujur nih, apa pelawak tuh teman-teman bilang saya pelawak. Apa gimana? Selama Ibu kenal saya.
Nggak tahu aku golongan mana kau. Kalau dibilang apologet juga kamu jarang mengajar ya kan, tapi berdebat juga sekali-kali. Hmm. Ya sebenarnya kita semua tuh harus menjadi apologet. Si apologet itu kan bukan suatu pekerjaan atau suatu jabatan ya, tapi memang itu kan Rasul Paulus sendiri mengatakan tuh bagian daripada iman kita. Siap sedialah kamu memberikan pertanggungjawaban. Itu kan bukan Jawaban ya. tugas pendeta atau pastor, tapi tugas kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus bahwa kita mengenal iman kita begitu dan siap Kalau memberikan iya. pertanggungjawaban. Kalau atas iman pengkhianat kita. masuk nggak Bu saya? Nggak tahu ya, belum kayaknya sih ya. Oh belum, jadi mau ke arah sana lah ya, nggak tahu ya waktu ada waktu ya. Lah nggak tahu. Karena Iya. aku begini loh teman-teman, Iya. bener nggak Miss Iya. Esther? Eh. Aku dulu tuh orangnya kayak apa? Polos-polos aja gitu kayak apalagi aku ya kalau di dunia bisnis atau di dunia kerja itu aku nggak punya pikiran buruk loh. Aku tuh baru tahu terkena mental itu ya. Baru aku tahu orang tuh ternyata ya ampun di pekerjaan tuh jahat, saling menjatuhkan, saling ini. Aku tuh baru ngerti ya setelah aku masuk di dunia kerja itu. Terkaget-kaget aku. Jadi orang itu apa yang di depan dengan apa yang di belakang itu beda gitu. Ngerti nggak? Di depan kita sama di belakang kita tuh beda. Aku Nah hampir itu tuh aku paling nggak bisa. Oke. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf HMC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam Baduy untuk vitalitas, madu Teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan Baduy yang berasal dari hutan Baduy, dan madu akasia bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Kenapa kita nggak mau? Karena saya pengalaman saya nggak kenal orangnya, saya nggak pernah lihat mukanya, saya hanya misalnya tahu nih namanya, misalnya nih Ovid begitu ya, kayak atau pintu tobat begitu. Ketika saya mempercayakan hal-hal yang besar, yang bersifat rahasia, di situ ada data-data apologet dan sebagainya, itu menjadi pengkhianat sendiri. Nah itu saya nggak mau lakukan itu, karena kita nggak tahu siapa orangnya gitu loh Pak Lumeho, betul nggak Pak? Saya nggak pernah ketemu nih orangnya siapa. Ya termasuk tim saya sendiri. Jadi yang kemarin yang naik di Bang Edis itu adalah orang Al-Hayat sendiri tuh. Itu ring 1 saya yang naik. Ya, yang mengatakan Bang Edis itu masuk lewat Meksiko. Lalu Edis, Abi Saifuddin dan Edis itu seranjang bertiga, trisam, 3-in-1. Itu orang kepercayaan saya, Pak. Itu orang ring 1-nya Al-Hayat Indonesia. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Ngeri, teman-teman. Ya, mau gimana lagi. Tapi sebelum saya lanjut, teman-teman, sedikit pengumuman ya, teman-teman, bahwa di tanggal 25 Desember nanti, kita akan merayakan yang namanya Hari Mualaf. Ya, akan merayakan Hari Mualaf yang 5 tahun yang lalu digagas oleh teman-teman dari Forum Arimatea. Di mana setiap tahun memang diadakan Hari Mualaf sedunia, dan kali ini bertepat ya untuk wilayah Jabodetabek itu di Masjid Agung Al-Ittihad Tangerang. Bagi teman-teman yang mau hadir, silakan, terbuka untuk umum. Mau kalian bawa satu kampung juga nggak masalah. Ajak sebanyak-banyaknya orang untuk hadir ya. Di mana narasumber pada acara tersebut adalah Ko Ajis, Ustadz Iwan ya dari Arimatea yang akan berbagi pengalaman di garda terdepan melawan pemurtatan. Jadi Ustadz Iwan ini bisa dibilang salah satu ya pasukan terdepan teman-teman yang menghadapi pemurtatan-pemurtatan yang aneh-aneh gitu ya. Ustadz Iwan paling cepat dia. Terus ada Dr. Karissa Grani yang tentu saja teman-teman sudah sangat familiar ya. Dan saya sendiri juga hadir di situ sebagai wartawan seperti biasa, tukang mewawancara orang. Saya tidak akan jadi narasumber karena saya tidak open cam. Terus bagi teman-teman yang akan hadir di acara tersebut kurang lebih ada 100 orang mualaf di luar kami tentunya. Ada undangan 100 mualaf di mana untuk para mualaf tersebut akan diberikan santunan tentunya. Ya karena mereka mualaf-mualaf yang masih membutuhkan pertolongan kita.
Dan kita sudah siapkan kurang lebih 100 souvenir untuk 100 mualaf, di mana isi souvenirnya itu ada Quran, ya Quran udah fix, terus juga akan ada sarung, sajadah, dan beberapa souvenir-souvenir yang lain. Kalau saya kemarin ditugaskan untuk 2 item, yaitu mushaf Quran dan madu, teman-teman. Untuk mushaf Quran, alhamdulillah langsung kelar. Sedangkan untuk madu, sampai hari ini, sore ini lebih tepatnya, tanggal 15, itu sudah ada 13 madu, teman-teman. 13 madu dari target 100. Jadi sudah ada Bang Koko Kaskoni yang menyumbang 1 madu, Pak Slamet Mardiono ya, yang menyumbang 10 madu, dan Bang KBZ yang menyumbang 2 madu. Kita masih tunggu uluran tangan teman-teman yang lain supaya bisa tercapai 100 madu ini, teman-teman ya. Masih ada kurang lebih 9 hari. Oke, itu aja pengumuman kita. Dan masalah Edis, sekali lagi, kalian sudah dengar sendiri. Menurut Rudy Iskariot, sekali lagi ya, Rudy Iskariot juga punya orang-orang yang notabene itu cukup dekat lah dengan mereka, bahkan bisa dibilang ring satunya. Kemarin juga sempat kan, orang ring satunya Sofiatul yang membocorkan kepada Rudy Iskariot bahwa Edis, Sofiatul, dan Saifuddin trisam di dalam satu kamar. Mereka tidur bareng bertiga. Ya, tidur bareng bertiga di dalam satu kamar waktu di tempat Pak Heri Tarigan. Dan itu bocor dari ring satunya. Bukan difitnah ya. Sekali lagi teman-teman, kalau ada orang terdekat saya ngomong saya enggak, dan saya membantah, maka saya akan bilang saya difitnah. Terlepas dari yang ngomong itu Goldian atau Kores gitu, orang terdekat. Tapi kalau saya nggak setuju, saya akan bilang itu fitnah. Ya, itu fitnah gitu. Nanti kan tinggal dicek siapa yang berbohong. Yang fitnah, yang ngomong, atau saya yang berbohong. Kan tinggal dicek. Nah, Sofiatul menerima bahwa memang ring satunya itu mendapatkan informasi tentang kumpul kebo itu dari dia. Dari dia yang keceplosan ngomong dan dibocorkan pula. Dibocorkan ya. Jadi seperti itulah hubungan antara ketiga penghujat yang ada di Amerika ini. Begitu mesra, karena mereka berbagi rasa. Sama-sama ditinggalkan oleh keluarga yang tidak setuju mereka menghujat. Saifuddin, sama teman-teman. Ibun nggak mau juga. Ibun katakan harus bertanggung jawab, pulang Indonesia. Terus Saifuddin karena odolnya harus keluar, dia coba rayu seorang perempuan, seorang janda, yaitu Abigail, dan akhirnya ketahuan sama Abigail bahwa Saifuddin menipu untuk status pernikahannya ya, bahwa dia bukanlah duda, dia masih suami resmi dari Ibun. Terus masalah DP yang dipinjam dari Sofiatul ya bisa jadi DP tersebut dikeluarkan dari Yayasan Sofiatul, karena Yayasan Sofiatul yaitu Al-Mayat ya, Yayasan Al-Mayat Ministry ini juga memiliki saldo rekening yang harusnya lumayan karena mereka sudah menghujat cukup lama, dan dari hujatan selama ini tentu saja terkumpul lumayan banyak. Ya, terkumpul lumayan banyak teman-teman. Terus Rudy Iskariot juga ya ujung-ujungnya lebay-lebay lah. Kalau masalah lebay kita nggak usah peduliin. Yang paling penting adalah bagaimana Lani Ekowati menjelaskan bahwa keluarga mereka ini nggak setuju. Tapi mereka terus gas. Karena ada panggilan dari iblis. Ya, ada panggilan dari Sibilis untuk menghujat. Apapun ceritanya, kemuliaan ajaran mereka ini harus disebarkan. Dan kalian bisa lihat bagaimana Sofiatul pun menjadi orang yang akan membuang Trinitas ke tong sampah. Jadi sekarang ada gerakan yang namanya membuang Trinitas ke tong sampah ya. Jadi bagi teman-teman Kristen yang mau mengikuti Edis, jadi ikral pembuktian bahwa kamu adalah herdernya Edis, itu adalah dengan membuang Trinitas ke tong sampah. Ritualnya seperti itu ya. Jadi kayak kelompok-kelompok sekte-sekte sesat itu kan biasanya ada ritual teman-teman. Misalnya harus potong tangan, potong jari, atau keluarkan darah gitu kan, minum darah gitu. Ada ritual-ritual untuk menjadi anggotanya. Dan ternyata untuk menjadi anggota Edis ini harus membuang Trinitas ke tong sampah. Artinya iman Trinitas kalian yang selama ini diberikan oleh gereja itu harus dibuang. Nah ini cukup menarik teman-teman. Cukup menarik, karena di Amerika itu memang banyak sekte-sekte yang aneh, sekte-sekte yang sesat. Dan bisa jadi siapa yang menjadi pengikut Edis, itu kedepannya harus ikut kumpul kebo.
Betul kan teman-teman? Ada yang seperti itu. Coba lihat sejarah kekristenan di Amerika. Banyak sekali aliran-aliran yang aneh seperti itu. Yang kumpul kebo lah, ya harus persembahkan kambing lah, bersetubuh dengan binatang lah. Yang seperti itu banyak sekali. Kan Sofyatul bilang mereka tuh rencana beli tanah. Betul nggak? Nah itu sama, sekte-sekte itu biasanya seperti itu. Mereka beli tanah di pedesaan di mana gitu kan. Nah, yang jadi anggotanya semua dikumpulin di situ, mereka bikinin rumah-rumah kecil untuk mereka. Nah, di situ mereka melakukan ritual-ritualnya. Bisa jadi salah satu ritualnya adalah ya kumpul kebo gitu. Untuk memurnikan ajaran ini kita akan kumpul kebo. Kita akan sama Edis, ya bersatu dengan Edis, yaitu kurios kita. Bisa jadi kan? Untuk bersatu dengan Edis ya harus kumpul kebo gitu. Jadi memang banyak yang seperti itu teman-teman. Jadi kekristenan tuh penuh dengan sejarah sekte-sekte yang aneh seperti itu. Aliran-aliran sesat seperti itu. Silakan kalian tanya kepada pendeta kalian, dan mungkin kita ke depannya akan buka ya sekte-sekte sesat apa yang ada di Amerika. Tapi nanti di lain kesempatan lah. Kalau enggak nanti panjang kali video ini teman-teman. Oke? Dan buat Sofiatul yang kemarin sempat bacot, siapa yang bisa membuktikan saya adalah pengasuh, akan diberikan hadiah 1 miliar. Ya, domba suci ya namanya ya. Domba suci ini salah satu Polycarpus teman-teman. Bahkan dulu salah satu yang paling sering fitnah saya. Ya, terakhir dia kemakan sendiri omongannya. Dia bilang si Julius bentar lagi akan disodomi karena dia masuk penjara gitu kan. Karena kalau masuk penjara pasti disodomi. Sekarang begitu kutanya, artinya Rudi Simamora disodomi ya? Dia bilang enggak, kalau dia enggak gitu. Lah, standar apa ini gitu kan? Standar apa? Jadi semua omongan dia selalu balik ke dia. Akhirnya agak-agak inilah dia. Gara-gara sering tertampar, agak-agak tobat sedikit. Sekarang dia mulai, kalau dengar konten ini, konten dari channel saya, ada sebagian dia ambil. Sebagian diambil. Dia mulai sadar teman-teman. Kayak contoh masalah Edis sama Rudi Iskariot nih. Dia nggak memihak mana-mana ya. Rudi Iskariot dihajar, Edis juga dihajar. Karena mereka, akhirnya dia sadar. Akhirnya dia sadar bahwa mereka semua ini ya nyari duit. Mereka semua ini hanya mementingkan uang teman-teman. Nah, jadi dulu dia idealis ya. Dia pikir ini teman-teman apologet Kristen ini lurus-lurus. Rupanya bajingan semua. Akhirnya dia sadar ini semua bajingan. Nggak ada satupun yang beres. Polycarpus Mersos ini. Kalau saya objektif nilainya. Kalau kalian bilang kayak Andre Tungtung, Luis Prasetyo, ya, Didik Yuli, itu masih agak lurus teman-teman. Masih agak lurus. Tapi yang lain ini bajingan semua. Saya katakan, mereka ini bajingan semua yang memanfaatkan kekristenan. Jadi kayak mereka bilang, lihat sudah berapa lama mereka hidup dari mengemis. Bahkan sampai kolornya pun dari hasil pemberian. Bayangkan teman-teman. Kolornya Rudi Iskariot itu juga dari pemberian. Ngeri ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan bagi teman-teman jangan lupa ya sambil menonton Polycarpus yang lagi baku hantam, siapkan cemilan dan minuman terbaik. Apalagi minuman terbaik kalau bukan mau di madu ya. Bagi teman-teman yang mau beli mau di madu, silakan cek link pembelian yang ada di deskripsi video. Ada Shopee, ada Tokopedia, free ongkir. Lewat online ada free ongkir ya. Tapi kalau teman-teman yang mungkin tidak mau tapi mau nyumbang, ya silakan, kita lagi terbuka untuk hari mualaf, dan juga kita ada Jumat Berkah teman-teman. Ada Jumat Berkah di mana kita memberikan madu juga kepada anak-anak di panti asuhan. Kalau beras udah banyak mereka. Beras udah banyak teman-teman ya, sembako udah banyak. Jadi saya pikir di tengah musim yang tidak jelas saat ini, lagi hujan kadang, tapi panas kadang gitu kan, nggak jelas cuaca. Kita butuh imun tubuh yang lebih baik, apalagi anak-anak ya. Anak-anak itu kan gampang sakit teman-teman. Jadi kita berikan madu supaya badan mereka kuat, dan madu ini juga membantu pertumbuhan mereka. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Dan sekali lagi, untuk madunya hanya 40.000 ya yang akan kita wakafkan. Sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.